Masih. Ya kono didol. Banjir dukungan dan hadiah untuk Sun Haji membuat istri dan kedua anaknya yang masih sekolah auto baper hingga tak putus mengucapkan terima kasih mereka kepada kepedulian warga plus 62 dan tentu saja kepada Tuhan yang maha membolak-balikan derajat manusia. Saat mendekat ke acara ceramah Gus Miftah di sebuah pondok pesantren 20 November lalu, Sun Haji sempat terpukul karena seolah dinistakan Gus Miftah di depan jamaah. Adakah larangan berjualan di acara tausiah? Atau penjual es teh berbaju lusuh tidak boleh mengais rezeki di acara yang dihadiri pejabat dan jamaah yang mengenakan pakaian bagus-bagus? Adab dan akhlak itu segalanya. Mau kita kedudukannya setinggi apapun, tapi kalau kita nggak punya adab sama akhlak, nggak bisa menghargai orang, buat apa? Dan Islam itu mengajarkan gimana caranya kita semua profesi itu semua di mata Allah sama. Kedudukan kita sama di mata Allah itu nggak ada bedanya. Kalau nggak jualan es terus kerja apa Pak? Di rumah. Di rumah ya. Terus ini rencana tetap mau jualan es teh? Tetap atau? Jualan teh. Ini saya mau tuangkan Bismillah. Ini sehari bisa jual berapa Pak? Kalau teh? Teh ya nggak mesti lah, sekarang musim hujan. Dapat 10 cup aja dah alhamdulillah. Kalau jualnya kemana aja Pak? Ke tempat selawatan atau event-event yang baik. Ya, dalam 2 pekan, hidup Sun Haji berubah drastis. Hinaan dari sosok orang berpangkat cepat sekali berubah menjadi limpahan berkah. Perkara mengais uang 5.000 perak dari segelas es teh yang kemarin-kemarin terasa sulit, insya Allah lebih mudah dikumpulkan Sun Haji. Pikiran sederhananya hanya mengerucut pada satu hal yang menjadi nasihat budi pekerti bagi siapa saja yang punya nurani, bahwa siapa yang menanam kebaikan akan mendulang keberkahan. Mungkin berkah tidak langsung disusul kebahagiaan dan kesejahteraan material, tapi Sun Haji percaya tak ada takdir Tuhan yang tercela. Ya, semoga ini menjadi hikmah ya, ada hikmahnya. Ketika kita dihina, dijatuhkan, Allah sebaik-baik yang bisa mengangkat derajat, yang memuliakan. Maka ketika kita dihina, kita tidak menjadi orang yang hina, tapi orang yang menghina itulah yang hina di hadapan Allah gitu. Karena kesalehan itu tidak bisa kita takar dengan pakaian. Ya, kita nggak ada yang tahu kadar kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Yang mungkin kita anggap orang itu biasa aja, tapi mungkin itu orang yang istimewa di hadapan Allah. Yang kita anggap orang itu istimewa di hadapan manusia. Derajatnya lebih tinggi, punya jabatan, punya gelar seorang pendakwah, tapi kita nggak tahu. Kadang ilmu bisa juga menjatuhkan kita gitu. Kini istri dan kedua anak Sun Haji sudah move on dari rasa malu dan sakit hati akibat candaan kasar Gus Miftah yang menyerempet aksi pelecehan intelektualitas. Bu, waktu pas viral itu besarin hati Bapak enggak Bu? Nggih, Bapak nggih nangis, anak nggih nangis. Ibu tahunya dari mana? Dari TikTok. TikToknya gimana? Cerita pertama tahu gimana? Adik kula wau nika sing pakai baju Bu. Ya, tahu Gimana? Pertama tahu terus gimana? Ya, pertama kan dibuatan kaya ngono dan buka TikTok kok komen-komen kok akeh. Tahu wau ndalu pun kadang malih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini main sini. Ya Allah. Aku sedih, sebagai perempuan aku sedih dengar ucapan seperti itu. Dan aku yakin ibu sebagai istri juga sangat sedih. Aku nggak tahu gimana perasaan ibu waktu dengar dan lihat videonya. Sami sedih, anaknya gak nangis. Hah? Anaknya gak nangis nih kok. Yang mana yang mulai Bapak? Yang itu, yang SMP. Adek, jangan nangis lagi ya. Iya. Ayo, jangan bohong loh, tuh matanya masih berair. Enggak,
ada. Iya, teman-teman ada ngobrol, kamu bilang apa? Bilang iya, kasihan. Tapi nggak ada yang bully kamu kan? Nggak ada kan, Neng? Nggak ada, malah itu ibunya tuh pada nangis. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Bu Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Dan kalau ada orang bertanya, tapi saya tetap dengan apa adanya. Itu masalah saya sama Bu Miftah sudah selesai, sudah tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada sakit hati? Tidak ada. Lantas, apakah Sun Haji dan warga sekitar siap menyambut acara pengajian yang bakal digelar Gus Miftah di Dusun Gesari? Benarkah acara itu untuk memulihkan reputasi Gus Miftah yang terjun bebas pasca menghina Sun Haji? Merasa senang lah, merasa bangga Pak. Bisa kerawat Gus Miftah. Tapi saya tidak akan berbicara banyak karena masalah ini sudah selesai. Gus Miftah tadi pesan apa Gus Miftah? Mau ngaji di tempat ini. Mau mengaji di tempat ini. Kapan rencana mengaji? Sebelum tanggal 17 ya. Banjir dukungan dan hadiah yang didapat Sun Haji seolah berbanding terbalik dengan Gus Miftah yang minim dukungan dari pesohor. Padahal pendakwah yang juga pemimpin sebuah pesantren ternama ini dikenal sebagai guru spiritual Atta Halilintar, Anang Hermansyah dan Ashanti, Deddy Corbuzier dan masih banyak lagi. Hingga kini belum ada testimoni atau video dari sederet artis pendukung Gus Miftah yang menyatakan bahwa perilaku pendakwah berambut gondrong itu adalah hal spontan yang manusiawi dan bisa terjadi kapan saja. Kali ini Gus Miftah seolah kecele oleh definisi hari apes yang tak ada di kalender. Terus aku lihat juga dia minta maaf kan, udah samperin kan dia minta maaf yang aku lihat di TikTok. Dia minta maaf tapi dia masih pakai kata mungkin. Mungkin saya salah. Anda salah Gus. Anda salah. Aku nggak percaya karma ya, tapi apa yang kamu tanam pasti itu yang kamu petik. Hopefully derajatnya dinaikin, sama Allah SWT. Semoga ST-nya makin kejual ratusan ribu. Pas lihat videonya aku kayak, kok bisa ya mereka ngakak-ngakak terbahak-bahak gitu loh, menghina orang. Aku nggak terima sih pas aku lihat videonya itu kayak nggak lucu sama sekali. Apalagi lihat muka bapak-bapaknya kan kayak semua orang ngetawain tuh. Aku nggak ngerti sih, ya namanya manusia, ini sebagai manusia ya, mau dia presiden kayak mau Gus, yang namanya memanusiakan manusia itu kan emang itu manusia emang harusnya kayak gitu loh. Ini adalah cara Allah menaikkan derajat bapak ini gitu loh, di saat dia dihinakan tapi Allah angkat setinggi-tingginya. DJ Dinar Candy dan pengusaha Arfandi Susilo alias Ko Apek juga kena tulah akibat ucapan mereka sendiri. Alih-alih sesumbar Ko Apek bakal lolos dari jeratan hukum, nyatanya kekasihnya itu divonis bersalah dan bakal mendekam di penjara hingga 5 tahun ke depan. Apakah Dinar akan setia menunggu sampai Ko Apek bebas? Mengapa Dinar meninggalkan Mama Leni, ibunda Ko Apek, yang masih syok atas hukuman berat yang diterima putranya? Berjalan peliharakan kaki, berbicara peliharakan lidah. Pepatah itu rasanya layak direnungkan Dinar Candy. Saat Ko Apek dituding melakukan korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan pemalsuan dokumen, Dinar dengan lantang berucap kekasihnya bakal lolos dari jerat hukum. Tetapi sekarang Ko Apek resmi ditahbiskan sebagai narapidana. Saat dituding membangun klub malam dan sekolah DJ dari uang Ko Apek, mengapa Dinar sembunyi dari awak media? Benarkah Mama Leni, ibunda Ko Apek, kecewa dengan sikap Dinar? Pemirsa, pasca Ko Apek divonis 5,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jambi lantaran terbukti melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan jabatan, serta pemalsuan dokumen kapal tongkang.
Dinar Kendi kekasih Ko Apek justru memilih terbang ke Kamboja lantaran tak kuat menerima hujatan dari publik. Dalam akun Instagramnya, Dinar mengungkapkan kegelisahan dan sakit hatinya. Ketika aku bekerja keras cari link sendiri buat makan diri sendiri, tapi masih aja ada yang tega maki-maki kasar ke aku. Si Dinar baik orangnya. Mungkin karena dikelilingin dengan orang-orang kayak gitu, ya gimana sih? Kita aja kalau dikelilingin orang-orang yang berpikiran jahat tapi kita yang nggak mau jahat, pasti suatu saat kita pasti akan berpikiran jahat dong. Apalagi bukan 1-2 orang. Ya, Dinar seolah ingin menyembuhkan luka hatinya dan ingin menenangkan diri. Pasalnya, sejak dirinya mengenal dan menjalin kasih dengan Ko Apek, hidupnya tak lagi tentram dan damai seperti dulu, lantaran dirinya justru kerap mendapat teror dari orang-orang tak dikenal. Bahkan Dinar mengaku sempat didemo oleh sekelompok orang yang diduga adalah lawan Ko Apek. Diduga teror yang diterima Dinar lantaran artis yang juga berprofesi sebagai disc joki ini menerima uang hasil korupsi dari Ko Apek untuk membangun sekolah DJ-nya. Benarkah Dinar kerap menolak tawaran tampil di televisi lantaran tak ingin ditanya tentang kasus yang tengah menimpa kekasihnya? Nggak tahu siapa yang nurunin demo. Aku di demo di depan Mabes Polri, nama aku yang dibawa-bawa. Terus di depan Polda Jambi. Terus aku pernah show di Medan apa di mana ya kemarin tuh diturunin ormas juga. Aku sih kemarin sempat nggak mau speak up ke media ya, karena itu bukan dari ormas setempat yang memang mau nggak mau sama Dinar, kedatangan Dinar, enggak, itu beneran orang bayaran yang turun itu. Tapi Dinar kan waktu itu sengaja tidak mengupload ke sosial media apa yang terjadi kepada diri aku. Itu udah 4 bulan aku ditekan seperti itu, sampai ada itu TV sampai calling tiap hari, Dinar kok nggak angkat, Dinar, karena disuruh syuting kan, aku kayak nggak angkat, nggak ini. Aku memang mengundurkan beberapa bulan ini, aku mengundurkan diri dari program-program TV. Setahun mengenal Ko Apek, hidup Dinar memang bak roller coaster. Di awal, Dinar dibuat bahagia dengan segala perhatian dari Ko Apek. Bahkan dirinya seolah tak peduli dicap sebagai pelakor, lantaran dianggap telah mengambil kebahagiaan Ayu Soraya, mantan istri Ko Apek. Wajar saja Dinar tak peduli dengan segala hujatan dan cacian. Pasalnya, Ko Apek selalu memberikan hadiah barang-barang branded hingga mobil mewah. 2, 3. Wah, kita liburan. Kita liburan. Mau nggak? Coba lihat ke belakang Cik Ira. Ada belakang. Wah. Emang apa? Aku nggak tahu nih. Aku kan maksudnya oke, dia ngedeketin aku, dia ada hubungan spesial sama aku. Tapi aku kalau masalah bisnis aku bisa sendiri gitu, biar nggak ribet. Dan kelihatan juga sih dari karakternya Ko Apek nih, kayaknya dia merasa punya uang. Kayaknya nih dia mau ngekang aku. Aku terus bilang ke dia, aku nggak mau kamu kayaknya nih, aku mau tetap bekerja. Aku mau bisnis seperti kamu, tapi aku mau pisah perusahaan. Aku nggak mau nyatu gitu. Namun tak ada kebahagiaan yang sempurna saat Ko Apek dituding melakukan kasus korupsi hingga akhirnya ditangkap. Namun kala itu Dinar yakin bahkan sempat sesumbar jika Ko Apek bakal lolos dari jeratan hukum. Namun omongan Dinar justru tak terbukti. Sebaliknya, Ko Apek justru harus mendekam di balik jeruji besi untuk waktu yang lama. Kamu nggak tahu cara aku melindungi orang seperti apa. Di belakang aku ada siapa, kan nggak tahu. Udah gitu aja. Dinar bahkan secara langsung harus mendengarkan vonis hakim untuk kekasihnya itu. Namun, meski hidupnya nelangsa, Dinar yang hadir bersama Leni ibunda Ko Apek seolah ingin membuktikan jika dirinya tetap setia dan akan menunggu Ko Apek hingga keluar. Sementara Leni yang tak terima jika putranya dipenjara langsung meluapkan emosinya dan menangis histeris. Lantas benarkah Leni tak merestui hubungan Dinar dengan putranya? Hadirkan ajaran itu, dia otak pelakunya, bukan anakku saja. Kenapa anakku jadi tumbal? Anakku hanya bekerja, mentang-mentang dia punya uang. Hari ini saya diputus
oleh hakim yang mulia yang terhormat 5 tahun 6 bulan. Sedih, cuman aku tuh memang sudah mempersiapkan mental sudah lama karena penderitaan yang aku alami bukan hanya sampai sini. Sama AP ini kan aku baru kenal setahun ya, jadi belum tahu benar-benar circle pertemanannya seperti apa kayak gitu. Makanya kan aku bikin PT sendiri. Aku maunya kalau bisnis, kalau hubungan spesial gitu. Jadi aku tidak mau dicampurkan kayak gitu karena kan aku masih ibarat kata masih realistis. Ya, Dinar memang harus menerima kenyataan jika kini ia tak lagi bisa menghabiskan waktu bersama kekasihnya seperti dulu. Tak hanya itu, Dinar pun kini harus kembali menjadi wanita mandiri. Sayangnya, pemilik nama lengkap Ai Dinar Maswari ini justru harus menghadapi masalah baru. Niatnya ingin berinvestasi di bisnis kapal tongkang agar mendapat keuntungan, ia justru ditipu dan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Hal ini membuat Dinar harus mengurungkan niatnya untuk menutup aurat lantaran dirinya harus kembali mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Benarkah lantaran ditipu, Dinar harus menjual semua mobil mewahnya? Aku transfer ke Koapek 5 miliar, teman aku ada 6 miliar. Jadi kayak teman aku tuh jadi kerjasama lah kayak gitu. Karena anak saya sebenarnya bukan penjahat loh Mbak. Itu yang di luar itu bekerja sama otak pelakunya. Supaya mereka tuh sengaja memasukkan anak saya ke dalam penjara. Mencontoh kakakku tuh dalam segi pekerja kerasnya. Jadi menurun sih sebenarnya ke aku kayak orang mau bilang apa tentang kakakku tapi di mata aku kakakku tetap baik orangnya. Karena dia adalah wanita Wonder Woman menurut aku. Sempat menangis saat mengungkapkan jika dirinya kena tipu, Dinar justru tak mendapat simpati. Sebaliknya, netizen seolah menuding jika apa yang tengah dialami Dinar dan Koapek adalah karma yang harus mereka terima. Lantaran sudah berani mengkhianati dan menyakiti hati seorang wanita. Nyesel, kalau bukan nyesel sih lebih baik nggak tahu dari awal aja udah. Lebih baik aku entertain lucu, karena kalau banyak masalah kayak gini, keceriaannya aku hilang. Halo pemirsa Barista, hari ini spesial banget nih karena aku lagi ada di rumah salah satu konten kreator yang talentanya luar biasa. Nah, penasaran kan siapa dia? Yuk kita kepoin yuk. Hai Kristi, apa kabar? Aduh, senang banget deh bisa ketemu kamu hari ini. Yuk masuk Kak. Oke, jadi gimana sekarang Kristi? Sekarang sibuknya apa aja sih? Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kenalin diri dulu dong sama pemirsa Barista. Hai pemirsa, kenalin aku Kristi Basil. Aku fashion designer yang senang sekali untuk berbagi inspirasi dari setiap desain-desain gaun pengantin yang aku buat di TikTok. Nah pemirsa, jadi Kristi ini merupakan seorang konten kreator yang populer di TikTok karena sering membagikan cerita di balik penggarapan setiap gaun pengantin rancangannya, mulai dari momen brainstorming, pembuatan sketsa desain, juga tantangan yang dihadapi calon pengantin menuju hari H pernikahan. Gak cuma itu, Kristi Basil juga pernah meraih rekor muri menjadi pembawa acara fashion show yang menampilkan kreator terbanyak, berkolaborasi dengan lebih dari 77 kreator untuk menampilkan desainnya dalam festival bertajuk #Serunya Indonesia di tahun 2022 lalu. Dan yang lebih bikin amazing lagi, Kristi ini baru aja menjadi perwakilan TikTok APEC CEO Summit di Peru 5. Wah, benar-benar hebat banget kan? Kalau boleh tahu nih Kristi, apa tantangan terbesar kamu yang pernah kamu hadapi selama jadi content creator dan apa dampaknya bagi kamu dan bagi orang-orang di sekitar kamu? Mungkin untuk tantangan terbesar itu lebih ke time management dan mendelegasikan pekerjaan. Karena kan sulit banget untuk bisa membagi waktu nih antara bener-bener harus ngonten terus, bikin terus video, ngambil footage, ngedit, terus kayak nge-review kerjaan. Terus harus dibagi juga dengan ketemu klien, fitting, belanja bahan setiap saat. Wow, keren banget ya Kristi, menginspirasi banget kan pemirsa. Dan pemirsa tahu nggak sih karena talentanya itu, di tahun 2024 ini Kristi Basil berhasil menjadi salah satu nominee Creator of the Year TikTok Awards Indonesia 2024. Mantep banget kan? Kristi, biar nggak penasaran, boleh nggak sih kita lihat aktivitas kamu? Boleh banget dong, yuk. Jadi ini untuk karya-karyaku.
Bagus banget ya karya-karya kamu ya Kristi, keren loh. Oke deh, terima kasih ya Kristi sudah mau ngobrol-ngobrol bareng. Nah buat pemirsa jangan lupa ya untuk dukung dan voting kreator favorit kalian di TikTok Award 2024 ya dengan cara mencari TikTok Awards di kolom pencarian aplikasi TikTok lalu klik bannernya. Voting akan ditutup pada tanggal 11 Desember 2024 dan jangan lupa juga untuk tonton siaran langsung TikTok Awards Indonesia 2024 di akun TikTok @officialrcti pada 13 Desember 2024. Kristi, terima kasih sekali lagi dan bye-bye. Ya, TikTok Awards Indonesia segera hadir kembali. Vote dan dukung kreator favoritmu dengan cara mencari TikTok Awards di kolom pencarian aplikasi TikTok, lalu klik bannernya. Voting akan ditutup tanggal 11 Desember 2024. Memendam perhara rumah tangga selama 5 tahun, Asri Welas dan Galih Rida Raharja mantap memilih cerai. Lantas seperti apa butik eksklusif milik Ibunda Galih yang kabarnya ingin direbut Asri melalui gugatan harta gono gini? Ibarat pepatah, siapa menabur akan menuai. Gus Miftah terus dicerca netizen meski sudah minta maaf atas candaan kasarnya pada Sun Haji, si penjual es teh. Sebaliknya derajat Sun Haji justru diangkat setinggi-tingginya oleh Yang Maha Kuasa melalui kepedulian warga plus 6 jua. Jika Sun Haji panen berkah berupa uang dan umroh gratis, Dinar Candy dan Coapex justru dituding ketiban karma buruk oleh netizen. Dinar yang pernah sesumbar mengatakan Coapex tidak bakal dipenjara langsung pergi ke Vietnam begitu kekasihnya divonis 5,5 tahun penjara. Sementara itu, benarkah hancurnya rumah tangga Asri Welas dan Galih Rida Raharja karena perbuatan mereka di masa lalu? Bersama saya Dona Arsinta, kita akan mengulas 3 kasus yang tengah diperbincangkan masyarakat luas. Sun Haji penjual teh yang derajatnya terangkat, kasus hukum Coapex yang menyeret Dinar Candy, serta gugatan cerai dan harta gono gini yang dituntut Asri Welas dari Galih. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Pemirsa, pertemuan Gus Miftah dengan Sun Haji, tukang es teh yang dihinanya masih menjadi perbincangan panas. Wajah Sun Haji saat dirangkul Gus Miftah menjadi sorotan warganet. Sebagian warganet menyebut hati dan badan Sun Haji justru menggigil saat dirangkul Gus Miftah. Di sisi lain, aksi sowan dan permintaan maaf Gus Miftah yang diungkapkan setelah mengolok-olok Sun Haji dengan kasar dianggap hanya pencitraan untuk meredam amukan publik yang lebih dahsyat. Ya, pendakwah yang juga menjabat sebagai utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu juga manusia biasa yang bisa hilaf dan kepleset lidah dalam bercanda. Seperti yang diungkapkannya saat berkunjung ke rumah Sun Haji di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Iya es teh, cangkeme iki lho. Sabar. Pokoknya nganu, lah ngombe es teh, tolong gulanya jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme calon bupati. Iya. Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Saya kan menawarkan minum es teh karena kalau orang pedagang keliling kan biasa begitu. Nah, kalau sudah itu mendapat apa kejadian kita yang amin.
Begitu aja Mas, saya udah nggak bisa. Iya Bu. Ya sakit lah. Iya, apa yang Bapak rasain waktu denger? Kecewa niat mencari nafkah. Ya mencari nafkah buat anak istri kok mati itu. Saya butuh silaturahmi dengan Kang Son Haji, kalau es viral. Iya. Yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa? Iya. Terus di mana-mana di Purworejo mengikuti, sehingga yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, Abang minta maaf sama Kang Son. Udah saling maafkan dan sudah tidak ada apa-apa. Ya alhamdulillah saya tidak menyangka bisa bertemu dengan orang-orang yang lebih tahu, lebih luas wawasannya daripada saya. Jawaban lugu Sun Haji yang diungkapkan dengan sorot mata penuh bersahabat auto bikin baper warganet. Bayangkan, dalam waktu singkat dan secara spontan, Sun Haji justru ingin meninggikan derajat orang yang telah mengolok-oloknya. Ia bersyukur disambangi oleh orang yang berwawasan lebih luas seperti Gus Miftah. Betapa arifnya pemikiran wong cilik seperti Sun Haji, sementara Gus Miftah seolah kehilangan kearifan dalam berdakwah. Pak, buat bikin es teh, buat jualan itu, buat dia kayak begitu, dia butuh semua hal yang mungkin Bapak punya 100 kali lipatnya dan dia cuma punya itu gitu. Jadi itu sesuatu yang harusnya di-embrace, bukan sesuatu yang harusnya dijelek-jelekin. Jadi minta maaf banget, nggak toleransi. Aku sih bukan sedih ya, marah. Jadi aku kemarin memilih untuk alhamdulillah ya, gue berdoa semoga ada orang-orang yang bertanya sama gue tentang perasaan gue, karena gue nggak berani nulis di sosial media karena mungkin ada yang pro, ada yang kontra, mungkin ada murid-muridnya atau ada gimana yang nanti takutnya malah ngatain gue balik atau malah kayak ngambil essence lain dari jawaban gue yang padahal itu adalah opini gue. Dijawabnya sama Allah, ditanyain sama rekan-rekan media ya, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kayak maksud gue marah sih, serius gue marah banget. Kayak siapapun itu tidak berhak untuk melakukan hal yang buruk untuk sesama manusia lain. Sama binatang aja nggak boleh ya. Sangat disayangkan, padahal dia berilmu, tapi dia tidak beradab. Menurut aku ya, sorry banget ini Gus ya. Gus siapa namanya? Gus Miftah. Saya rasa semua agama itu mengajarkan kebaikan ya. Agama apapun mengajarkan kebaikan, tapi sangat disayangkan banget gitu loh, salah satu tokoh agama yang berpengaruh terus tiba-tiba ngomong sesuatu hal yang memang menurut aku nggak patut dijadikan contoh siapapun, apalagi ngomongnya sama orang yang ibaratnya perekonomiannya aja dia nggak tahu gitu loh, hari ini laku atau enggak gitu. Meski Sun Haji sudah memaafkan Gus Miftah, gelombang protes terhadap perilaku pendakwah bernama asli Miftah Maulana Habibur Rahman itu terus menggema di media sosial. Salah satu dari 7 petisi copot Gus Miftah dari jabatan khusus utusan presiden pun langsung viral. Dan dalam 24 jam pasca disosialisasikan sudah meraih 40.781 tanda tangan. Sederet selebriti dan pendakwah pun bereaksi keras karena lisan yang terjaga di depan umat adalah salah satu syarat mutlak bagi seorang pendakwah. Bukan tahu tadi bilangnya, Pak, berapa es Bapak itu? Kubayarilah semua kan gitu ya. Ini malah kinya jualan es, coba lakukan. Kayak mana lah kita buat ya? Kayak mana kita buat? Paling nanti dia minta maaf aja itu. Sedih hatiku ya Allah. Ya memang sedikit sedikit miris mendengarnya ya, karena ya itu tadi, ilmu tanpa dibarengi dengan adab itu, ilmu itu nggak ada manfaatnya gitu. Karena ilmu hati itu yang lebih penting gitu. Kadang kita punya segudang ilmu, tapi hati kita tidak peka kepada orang lain, hati kita cacat, tidak mengenal Allah, mampu menghina hamba Allah, maka ya ilmu hati itu tidak ada. Tidak semua hal-hal bisa dibercandain gitu, walaupun niatnya bercanda. Tapi ketika bercanda kita menyakiti orang lain, urusannya dengan manusia itu, kalau manusia nggak ridho susah akhirat kita ya, maka tidak semua bisa kita bercandain. Nah, kenapa harus ada kata kalimat gitu? Tapi inilah
hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan suasana keadaan, membolak-balikkan suasana keadaan. Gus Miftah yang awalnya terkenal sebagai bapaknya wong cilik ya, yang sayang sama pedagang kaki lima, pedagang asongan. Kalau beliau buat majelis, dagang orang diborong semua, dibagi-bagikan ke jamaah. Tapi malam itu entah kenapa, apa yang ada di pikiran Gus Miftah, beliau bergurau dan bercanda, tidak membeli, bahkan mengeluarkan kalimat yang kasar. Itu gak enak didengar. Alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan baik, sehingga tidak ada miss dan kesalahpahaman di antara kita berdua, antara saya dengan Mas Son Haji. Aktor Fedi Nuril yang jarang menyikapi fenomena sosial pun tergerak mengungkapkan aspirasinya kepada orang nomor 1 di Indonesia agar mencopot jabatan Gus Miftah di jajaran kepemerintahan karena harga diri bangsa Indonesia di mata internasional dipertaruhkan. Postingan bernada "copot Gus Miftah" dari kalangan selebriti juga makin banyak terpampang di media sosial. Sekali lagi saya juga berterima kasih kepada netizen. Gara-gara komentar netizen menjadi viral, hikmahnya bagi saya bisa lebih banyak mawas diri, introspeksi, dan banyak belajar. Sudah komunikasi dengan Pak Prabowo, Mas Gus? Saya sudah komunikasi dengan Seskap, bahwa saya memang salah gitu saja, dan saya harus mengakui salah dan saya minta maaf. Mudah-mudahan anggota kepresidenan melihat ini semua dan langsung dicabut dari istana. Pasti Bapak Presiden sebagai orang tua dari kabinet-kabinetnya, pasti beliau melakukan hal yang satu-satunya yang bisa beliau lakukan, yaitu adalah mengingatkan ya. Biarkan ya saat ini kabinet dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, bekerja dengan baik, dan perlu diketahui ya bahwa kehilafan dari Mas Gus Miftah ini itu adalah manusiawi ya, bukan seperti kayak dia melakukan korupsi atau kejahatan-kejahatan lainnya. Perilaku dan nasib pendakwah yang gemar tampil nyentrik itu membuat warga Plus 62 menyinggung pepatah lama yang menggambarkan hukum kausalitas. Siapa menabur angin akan menuai badai. Tuhan tak pernah kehabisan ide untuk menurunkan derajat manusia yang dianggap pongah. Dan tak akan kehabisan cara pula untuk menaikkan derajat hambanya yang sabar dan tawakal, serta ikhlas dalam memaafkan. Seperti Sun Haji, alih-alih dihina Gus Miftah, penjual es teh berusia 37 tahun itu justru banjir hadiah. Terus ini datang jauh-jauh dari Malang? Saya dari Malang, dalam rangka yang pertama ya adanya video viral kemarin, kita semua tertutup, akhirnya otomatis kita terajak untuk ke sini. Ini rencana memang mau diumrohkan Pak? Iya, rencana Pak Son Haji, dan saya mau satu keluarga atau Pak Son Haji? Sama istrinya. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana di beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal. Ya, saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa pada Allah semoga penjual es teh tersebut dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Kalau umroh, makanya saya tanya kalau soal umroh, Pak Son mau umroh kan katanya mau umrohin banyak, mau diumrohin sama orang lain apa diumrohin sama Abah. Nah beliau ngersake diumrohin sama Abah saja. Jadi insya Allah beliau berangkat, Pak Son Haji, istrinya, ibu mertuanya dan dua. Karena beliau pengen diumrohkan sama Abah ya, nanti saya umrohkan. Meski kabarnya pihak Gus Miftah menawarkan umroh gratis, Sun Haji memilih diumrohkan oleh Ustadz Muhammad Fahrul Razi Ansyar.
Ayah dua anak itu menghargai dukungan moral warganet hingga kabarnya menolak umroh gratis dari pihak Gus Miftah. Karena hal itu bisa mengundang persepsi negatif. Dirinya mau memaafkan karena iming-iming umroh. Jujur Li, Sun Haji lebih suka diumrohkan oleh orang yang beramal tanpa lebih dulu mengolok-olok kecerdasan pikirannya. Infonya juga banyak tawaran umroh termasuk dari Gus Miftah. Kalau Pak Son sendiri milih banget dengan siapa ya? Ya, saya belum rencana apa, tapi saya belum ada niat dan rencana karena ini saya tidak dapat memutuskan itu karena saya punya saudara, punya kakak, ibunya saya hanya bawah. Jadi rembukan dulu gitu ya? Selain umroh gratis, Sun Haji juga menerima uang 100 juta dari YouTuber Willy Salim. Sun Haji yang terpaksa alih profesi dari tukang kayu menjadi tukang es teh keliling pasca cedera tulang tungkai tangan ini bisa membuka warung agar dirinya tak perlu keliling menjajakan es teh di atas kepalanya karena tangannya sudah tak sanggup menyangga beban berat. Lantas seperti apa aktivitas Sun Haji di rumah setelah mendapatkan bantuan dari sejumlah donatur yang budiman? Mungkin bisa ceritakan Pak awal kerja jadi penjual es itu sejak kapan Pak? Sejak 1 tahun yang lalu setelah tangan saya terkena kayu, jadi saya sudah nggak bisa angkat sumbu yang lebih berat. Alon mon Pak Alon. Potong bismillah. Selamat sampai tujuan. Bismillah. Hati-hati ya Pak Dur. Melihat Sun Haji masih menumpang di rumah mertua, banyak influencer, YouTuber, dan pendakwah yang ingin menyambangi kediaman Sun Haji sekaligus memberikan bantuannya. Mereka menganggap Sun Haji dan keluarganya pantas hidup lebih layak di rumah sendiri setelah melewati ujian yang menguras air mata dan kesabaran. Alhamdulillah, saya terima dia. Semoga dari Allah semua jadi udah saya terima. Iya benar, tetap semangat. Iya. Jangan pernah dendam sama orang. Enggak, ya. Bapak jadi Bapak derajat Bapak lebih baik dari orang lain yang mengatain Bapak. Iya, iya. Ya. Memberikan bantuan dalam Itu rahasia saya, ya. Tapi mungkin apa yang tergerak Umi ingin datang membantu? Ya tergerak saja karena kita sebagai seorang perempuan, kita sebagai seorang anak yang pernah mempunyai seorang ayah yang bagaimana bekerja keras mencari nafkah untuk anak-anaknya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu. 17 tahun menikah, cinta Asri Welas terhadap Galih Rida Raharja suaminya seolah luntur seketika karena perbedaan prinsip. Selain menggugat cerai, Asri juga memperjuangkan hak asuh anak dan harta Gonogini. Mengaku sudah sultan sejak lahir, Galih pun berusaha mempertahankan harta milik keluarganya. Lalu benarkah Ibunda Galih keberatan butik eksklusif yang dibesarkannya diambil alih oleh Asri? 3 tahun pisah ranjang, benarkah Galih masih mengharapkan Asri kembali ke pelukannya? Simak fakta pamungkasnya berikut ini. Pemirsa, tangis Asri Welas di Pengadilan Agama Depok kala menghadiri sidang cerai yang beragendakan mediasi dengan Galih Rida Raharja suaminya seakan menguak perahara rumah tangga yang selama ini terpendam. Publik menduga tangis Asri menandai duka yang dialaminya selama 17 tahun pernikahan. Namun demi anak-anak, Asri dan Galih tampil kompak di sidang cerai perdana untuk menegaskan bahwa
jalan halal yang dibenci Tuhan itu sangat terpaksa mereka tempuh. Luka hati Asri dan Galih akibat konflik rumah tangga seolah sudah menganga lebar hingga sulit disembuhkan. Ini kan dibilang ini kayaknya cara Mas untuk memperbaiki keadaan, buat rujuk lagi. Atau memang gimana sih sebetulnya? Belum bisa, saya nggak bisa bilang ini saya mau memperbaikan. Ya saya ikuti kata hati, saya mau lihat dia kan saya selalu nemenin. Jadi saya pengen juga gimana sih kalau udah jadi di show gitu kan. Ya kalau perasaan pastilah ada ya, apalagi ya masih udah 17 tahun, ini kan baru terjadi juga maksudnya. Tapi saya hanya waktu yang bisa jawab ya, kayak gini ya. Nggak ada yang mau perceraian terjadi, nggak ada. Minta maaf mengecewakan para fansku, para teman-temanku. Banyak sekali DM-nya, Mbak Asri, kenapa tidak bisa bertahan? Kenapa terjadi perceraian? Tidak ada yang baik dari perceraian. Jangan tiru kami. Tapi untuk suami dan istri, kita udah tidak lagi. Sama seperti pasangan Anji Drive dan Wina Natalia, Asri dan Galih menegaskan bahwa mereka sudah membuat kesepakatan cerai. Bedanya di luar sidang cerai, Asri dan Galih masih mau tampil bersama. Seperti kemarin, dua sejoli yang menikah pada Oktober 2007 ini berusaha meredam rasa kikuk di depan wartawan. Disupport sama suami hadir hari ini seperti apa? Alhamdulillah masih hadir. Harus ini satu support gimana Mbak? Ya. Betul support mungkin suami hadir. Seperti apa mungkin? Mas. Kita dari pagi. Sebentar Mbak. Udah, aman. Mas ini luar biasa karyanya, support sama orang yang luar biasa juga, dan keluarga juga seperti apa? Aku ngerjain ini memang udah dari berapa tahun yang lalu ya Mas? 4-5 tahun ya? Iya. Iya. Kita temenin di awal-awal banget cepet temenin kan. Untuk semesta meeting-meetingnya juga. Dengan prinsip yang mungkin sudah 4-5 tahun kita jalanin tapi kita nggak ketemu. Kita sudah menjalani psikologi keluarga. Kami berdua salah, kami berdua harus mengakui ini adalah tidak baik. Berita bahwa pacar bule itu dikait-kaitkan dengan proses perceraian itu tidak benar ya, itu hoax. Beberapa jam sebelumnya, Galih memperlihatkan sejumlah aset yang menjadi harta gono gininya dengan Asri. Seperti diketahui, Asri menjadi satu-satunya artis wanita berjuluk si paling menuntut di tahun 2024 ini. Karena Sarwendah, Wina Natalia, Kimberly Ryder, dan sederet artis wanita yang cerai di tahun 2024 ini tak membawa masalah harta gono gini ke pengadilan agama. Galih pun seolah ingin membungkam tudingan publik yang menyebut perceraian ini terjadi lantaran mengalami kesulitan ekonomi. Dengan menunjukkan beberapa tempat usahanya seperti butik, klinik dental, properti. Galih tak dapat menahan haru ketika menunjukkan butik yang menjadi awal pertemuannya dengan Asri Welas hingga perjuangan keduanya merintis karir. Asri itu model ibu saya, karena waktu itu kita lagi cari model yang sesuai dengan visi misi kita, dan begitu ngeliat Asri kok ini beda ya, udah cantik, kepribadian juga baik, dan kayaknya ini anak punya visi misi tersendiri dibanding kita yang lain. Kan kita bisa menilai orang, ini anak kok kayaknya ingin majunya tuh besar banget ya, jadi makanya dia ingin maju, ingin punya ilmu juga dalam hal berbisnis butik ini, ingin punya ilmu untuk mendesain. Akhirnya sempat inilah partnering lah sama ibu saya tuh, ibu saya transfer knowledge lah ke dia ya, dan dia memang orangnya cukup cepat belajar ya, jadi dalam waktu kurang dari setahun dia udah bisa buka di Depok yang sekarang namanya House of Asri Welas gitu. Jadi saya cukup bangga juga karena bisa ngeliat Asri itu progresnya cepat. Nah dari situlah memang saya masa-masa saya kebetulan
masuklah saya tiba-tiba karena melihat Asri ini sama ibu saya hubungan cukup baik. Nah, terus saya juga pribadi juga kagum dengan Asri, maka saya akhirnya mendekati Asri dan alhamdulillah kita bisa menikah seperti itu. Dulu sih ada meja kecil Mbak Asri tuh seneng banget main apa ya? Dia tuh sering, bahkan dia tuh dengan kain yang perca-perca yang udah nggak dipakai pun dia bikin jadi baju gitu. Dan dia kok saya di mana spotnya saya lupa, tapi dia bisa somewhere di sini, dia duduk, ada disediain oleh ibu saya, dia duduk di sini. Biasanya dia datang tuh bawa, setahu saya ya, bawa kain perca, terus dia jahit sendiri terus jadi baju gitu. Jadi itu sih saya ingat. Ya saya pernah juga ngobrol-ngobrol di sini pernah. Ya ruangan ini banyak memori ya, ruangan ini benar-benar banyak memori ya. Itu kan ini foto nikahan saya nih sama Mbak Asri. Temanya hijau itu kan ibu saya yang buat semua waktu itu. Bukan hanya butik, Gali juga menunjukkan lokasi usaha propertinya. Gali menjelaskan jika properti menjadi bisnis yang dijalaninya selama ini, sebab ini merupakan salah satu sumber ekonomi keluarganya. Saya cuma sharing ke Asri, cuma ini aku lagi sama adekku yang dokter itu mau bikin townhouse nih. Oh oke, dia lebih ngasih masukan sih. Saya juga sharing ke dia bahwa ini bisnis saya ya, doain gitu. Iya nggak apa-apa, bagus, nanti aku ini marketingin biar aku campaign di IG ku biar aku promosiin. Mbak Asri berapa kali posting tuh pas kesini, kalau Mas pernah lihat ya, berapa kali Mbak Asri posting, ayo yang masih ngontrak, daripada ngontrak yuk beli rumah aja. Nah itu dia pernah berapa kali dia posting, dia pernah berapa kali kesini. Ya ini karena salah satu unit bisnis saya lagi ya, yaitu di bidang properti. Saya lagi bangun 6 unit townhouse di daerah Limo ya. Ini cuma 3 menit nih ke pintu tol Limo yang baru diresmikan ya. Dan ini kita lihat ini luas bangunannya 150, luas tanah 50. Dan kita bikinnya 3 lantai. Ya, ini adalah salah satu bisnis dari yang dikelola oleh keluarga saya juga, namanya Dental Care. Kebetulan adik saya itu adalah salah satu dokter gigi ya. Jadi ini dia yang kelola, dia yang punya, tapi memang manajemennya dalam masih bisnis keluarga kita gitu. Jadi memang hari-hari ini saya lihat ini ada beberapa ruang tindakan, ada 4 ruang untuk pasien. Ini juga ada petugas frontline-nya yang selalu menghandle semua appointment dengan beberapa dokter, karena di sini ada kurang lebih ada 4-5 dokter yang praktek dalam 1 hari. Impian Asri dan Gali menua bersama menjadi sulit diwujudkan jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai yang dilayangkan Asri pada 5 November 2024 lalu. Tapi benarkah Asri menutup pintu mediasi karena sudah kepalang sakit hati pada sikap Gali? Soalnya kan perceraian bukan pilihan sebenarnya, tapi gimana ya, kita kan udah menemukan psikolog keluarga di mana ada A, ada B, ada C gitu. Jadi apapun yang kita lagi jalanin, kita coba berproses. Namanya hidup ya, semuanya perlu proses. Iya. Gugatan terhadap Gali nyatanya menjadi puncak kesabaran Asri Welas dalam menghadapi masalah rumah tangganya. Bagaimana tidak, 17 tahun menikah, Asri Welas dan Gali menemukan jalan buntu. Sehingga selama 5 tahun belakangan ini, mereka mengalami kesulitan mengatasi perbedaan prinsip. Gimana ya namanya juga kita berproses ya Mbak, jadi apapun saya coba jalanin aja, nanti ke depannya gimana saya juga nggak tahu, jadi saya istilahnya coba jalanin aja. Saya maksimal kita sudah ke psikolog keluarga gitu ya, sudah 4-5 tahun, nggak sebentar, jadi ya bagaimana nantinya ya coba aja kita. Kalau ini upaya untuk memperbaiki keadaan dari Mas Gali gimana? Maaf ya, makasih ya Mbak. Coba tanya Mas Gali itu. Makasih ya. Pasti ya ada waktu, ada
additional waktu yang harus kita fokuskan untuk perceraian, tapi nggak mengganggu sih, nggak mengganggu. Maksudnya kan masih bisa diatur lah gitu. Jadi nggak mesti yang aku nggak mau bisnis rumah dulu, stop dulu, mau urus perceraian, nggak. Semua jalan paralel biar cepet. Ya kalau bisnis ya moga-moga rumah ini bisa cepat laku ya, karena kan itu kita bisa mengalokasikan dana buat investasi buat proyek-proyek yang lain gitu kan. Ya kalau secara bisnis, tapi kalau secara perceraian ya saya bilang tadi, saya menjalani aja. Nanti kalau udah benar-benar cerai kan, ya sudah kita jalani gimana. Mau ada apa, saya hanya pasrahkan aja ke Allah. Seperti apa nantinya kita setelah bercerai, kita nggak akan tahu seperti apa itu. Gimana kita jalan juga nggak akan tahu gitu. Semua yang ada di kehidupan kita kan harus kita jalani nih Mbak. Jadi mudah-mudahan saya bisa menjalani semuanya dengan ikhlas, dengan semangat juga. Semuanya buat keberhasilan semuanya, keberhasilan anak-anak, keberhasilan dunia semesta juga. Keduanya juga tetap tidak berhasil menjaga keutuhan rumah tangga. Sekalipun masing-masing sudah melakukan introspeksi dengan cara pisah rumah sejak 3 tahun lalu. Asri Welas dan Galih sepakat jika perbedaan prinsip menjadi alasan utama keretakan rumah tangga dan tidak ada masalah lainnya. Galih bahkan bersedia pasang badan jika ada yang berani merendahkan rumah tangganya dan menuding jika perceraian ini terjadi lantaran ada orang ketiga.